Halo, ini adalah makanan siang kita yang saya masak. Ini adalah salah satu menu kesukaan suami saya. Apa menu favorit kalian kalau kalian mau makan siang? Biasanya itu kita makan sup. Tapi karena beberapa hari ini saya buat sup, akhirnya suami saya request kita buat daging panggang dan kentang. Sebenarnya dia bilang kentang goreng, cuma saya bilang kalau saya goreng kentang itu akan butuh waktu yang lama sementara dia tidak di rumah, dia kerjakan. Jadi saya bilang saya hanya akan potong kentang dan saya panggang, tidak ada goreng-goreng kentang. Oke. Ini adalah daging non halal. Daging ini di sini adalah makanan seperti makanan yang harus ada di meja kalau mereka makan. Setiap apapun itu makanannya pasti menunya adalah daging, entah itu non halal ataupun halal, entah sapi ataupun ayam, pasti ada saja menu daging itu dalam list menu mereka di sini. Sebenarnya orang-orang di sini makannya pakai roti, tapi suami saya itu dia tidak suka roti. Much. Kucing ini dia selalu di depan sini ya, karena kita selalu kasih makan. Lihat betapa besarnya dia. Hello, much. Di luar itu sangat cuaca itu 1 menit matahari, 1 menit hilang. Lihat ya, kalau summer sangat cantik sekali ya, hijau di sini. Kalau musim dingin seperti ini, saya tidak suka. Lihat kan, kalian bayangkan kalau ini hijau ya, so beautiful. Di sana kayu-kayu untuk pemanas ruangan, dan lihat pemandangannya. Setelah memantau keadaan langit, saya memutuskan untuk buat makan siang untuk anak saya. Di sini saya akan buat bubur, hanya bubur karena dia itu tidak enak badan dari beberapa hari yang lalu. Jadi dia tuh tidak mood untuk makan. Kalian bisa lihat ini dia. Nah, ini adalah penampakan dari kentang dan daging setelah saya panggang. Bentuknya seperti ini. Kalian lihat. Setelah saya lihat lagi saya lapar. Setelah saya punya anak itu saya merasakan sangat capek sekali. Ternyata itu adalah alasan kenapa banyak sekali sekarang orang itu tidak mau punya banyak anak. Apalagi kalau kalian tinggal di luar negeri, tinggal jauh dari orang tua. Kalian tuh akan merasakan benar-benar punya anak itu benar-benar butuh perjuangan ya. Jadi pepatah mengatakan kalau banyak anak banyak rezeki itu tidak benar. Jangan didengarkan. Karena orang dulu itu bilang banyak anak banyak rezeki karena mereka kalau turun ke sawah, ke kebun, maka mereka itu bawa anak-anak mereka bekerja dan mereka akan dapatkan hasil bumi yang banyak. Jadi dijual dan dapat uang yang banyak. Maka itulah mereka bilang banyak anak banyak rezeki. Tapi sekarang banyak anak itu banyak beban. Biaya sekolah mahal, vitamin mahal, biaya sampo sabun mahal ya. Jadi tolong jangan buat anak banyak-banyak teman-teman. Halo teman-teman, hari ini saya sangat capek sekali karena ada banyak pakaian kotor yang harus saya cuci dan juga pakaian yang dari kemarin yang belum dilipat. Pakaian sangat banyak dan juga anak saya itu dia kurang enak badan karena pilek. Sekarang saya akan buatkan dia jus dari jeruk dicampur madu ya. Semoga dia mau minum. Jadi kita akan pakai jeruk yang kecil seperti ini. Kita pakai 1 saja. Atau mungkin kita ambil 2 deh, supaya agak sedikit banyak.
kita akan peras kayak ini ya. Oke, setelah saat kalian lihat saya buat ini jus, saya mau bertanya kepada kalian. Tolong kalian jawab di kolom komentar kalau kalian itu punya ramuan atau obatan tradisional dari buah kah atau dari rempah untuk anak-anak yang pilek, yang hidungnya mempat karena pilek itu tersumbat hidungnya. Karena saya itu mau memberikan Bianca itu yang alamiah dulu, karena dia cuma hidungnya tersumbat hanya karena imunnya itu turun ya. Jadi saya tidak mau memberikan dia kimia-kimia, obat-obatan kalau dia tidak sakit yang parah. Lagi pula ini juga semua anak-anak di sini seperti itu ya, karena pengaruh cuaca. Ayo minum, probay. Bianca probay. Oh, dia mau minum. You like it? Bianca suka? That's sok, juice. Ayo, stavi noge. Wait, dođi, stani. Stavi noge. Ođi. Ajde, stavi noge. Oh, ne, ovaj. No, put it back. No. Mom, okay, Mom. Mom. Ja. Mama, Mama. Stavi patike. Ovoće patike. Ovo su patike. Ovo su patike. Idemo. Oh, lihat cuaca hari ini. Jadi kita mau keluar bermain. Let's go. Kita mau main balon. Balon. Yes? Soko. Wisoko balon. Lihat udara di luar ini, ini benar-benar membuat saya merindukan rumah ya di Kupang. Karena kalau misalnya udara cerah seperti ini, pasti kita tuh di luar jalan-jalan, kita ke mall kah kemana. Tapi setelah saya pindah ke sini ikut suami, apalagi saat kita pindah ke desa ini, saya tuh bergantung penuh dengan suami ya. Karena saya belum mengikuti sekolah mengemudi, saya tidak bisa mengemudi ya. Di sini tidak bisa kita sembarangan bawa mobil karena pasti akan ditahan ya. So di sini itu sekolah mengemudi itu harus, mereka akan kasih kita materi dan akan ada tes untuk mengemudi, dan itu harus, tidak ada orang dalam, orang luar, orang samping, kiri, kanan. Jadi saya benar-benar menanti itu datang waktu Bianca sekolah. Saya akan mencoba untuk tes mengemudi karena rumah kita ini jauh dari jalanan umum ya. Kita mau naik bus itu kita harus jalan jauh sekali ke depan baru kita bisa dapat bus ya. Jadi saya mau belajar nanti mengemudi supaya saya itu bisa mandiri kemana-mana dengan Bianca. Karena suami saya itu capek ya kalau dia bekerja, dan kadang-kadang saya itu stres di rumah tiap hari, saya mau keluar. Kadang-kadang saya itu kasihan kalau dia harus mengemudi untuk saya pergi ke sana pergi ke sini kan. Seperti itulah suka duka kita di negara orang, apalagi di sini tidak bisa kalian sogok-sogok untuk dapat SIM. Harus melalui proses yang panjang. Adakah kalian juga yang nonton video ini yang tinggal jauh dari orang tua kalian, atau mengurus anak kalian sendiri karena kalian lebih memilih untuk mengurus anak kalian tuh sendiri supaya mereka itu lebih dekat dengan kalian ya, supaya ada bonding antara anak dengan kalian.
Karena saya itu sebenarnya bisa sekali untuk kasih Bianca tuh sekolah sekarang. Karena di sini tuh mulai dari 1 tahun lebih kalian sudah bisa menitipkan anak-anak di tempat untuk sekolah, preschool seperti itu. Dan mereka akan makan di sana, akan bermain, dan jam 3 seperti itu akan tidur siang juga di sana. Dan jam 3 kita bisa ambil mereka ya. Cuma saya itu masih berat sekali hati saya untuk lepas Bianca ke sekolah ya. Saya tidak tahu mengapa, karena saya itu beberapa kali ya mengikuti berita di Indonesia kalau ada anak kecil yang disiksa oleh guru, anak kecil yang dibentak. Itu saya trauma ya. Saya takut nanti, karena Bianca ini dia belum bisa diam, saya takut nanti gurunya itu marah. Dan saya tidak bisa kalau anak saya itu dimarahi oleh orang lain. Saya tidak mau. Kalau saya yang marah, boleh. Tapi kalau orang lain, tidak boleh orang lain marah anak saya. Saya belum bisa ya. Rasa hati ini benar-benar ingin beristirahat sejenak. Bukan beristirahat karena saya capek mengurus anak atau saya bosan dengan anak ya. Tapi kalian pasti mengerti yang sudah punya anak. Kalian pasti ingin ada waktu untuk diri kalian sendiri. Cuma saya itu belum mau dan belum sampai hati untuk memasukkan anak saya ke sekolah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana nanti dia menangis, bagaimana sedihnya dia ya. Ya, dan ini adalah malam hari setelah kita makan dan kita memutuskan untuk bawa Bianca jalan-jalan. Meskipun akhirnya kita kasih dia di stroller. Kalian bisa lihat ini adalah entah berapa lama setelah dia bisa berjalan, kita akhirnya kasih dia stroller lagi karena saya itu capek ya. Bianca maunya digendong, sementara tangan saya itu sangat-sangat capek. Ini kalian lihat mukanya, dia sangat amazed, dia sangat terkesan sekali dengan itu mobil yang angkat sampah. Dia sampai nonton berkali-kali. Seperti itulah cerita saya hari ini. Bersuami-suami dan anak di negerinya suami. Yang apa-apa pun itu saya harus lakukan semuanya sendiri. Masak-masak sendiri, semua serba sendiri. Saya mau bilang terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya, yang sudah menonton dan mau komen. So please kalian komen di kolom komentar obat pilek alami untuk anak. Terima kasih.